Baik, selamat pagi. Pagi, Pak. Semua sehat? Sehat. Semua hadir atau ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir. Ya, baik, dan sebentar baru kita absen. Atau siapa yang tidak hadir. Sekarang kita mau belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Tapi sebelum itu, Pak minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Ya, Atin silakan Atin. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami belajar firman Kau memberkati agar pelajaran yang diberikan oleh Pak Guru bisa kami pahami dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, jadi anak-anak, pagi ini seperti yang tadi sudah Pak bilang, kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Dan pagi ini Pak tidak sendiri, Pak ditemani oleh Pak punya teman dari SD Mogdale namanya Pak Sandi Mata. Jadi Pak Sandi ini tugasnya hari ini untuk menilai jalannya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi anak cukup fokus pada pembelajaran saja. Pak Sandi duduk di situ dan Pak Sandi hanya menilai apa yang nanti akan anak-anak lakukan pada pagi ini. Jadi anak-anak hanya fokus pada pembelajaran saja, tidak boleh pada Pak Sandi lagi. Ya, baik, jadi kembali ke pembelajaran kita pada pagi ini. Sebelum kita mulai, kita icebreaking dulu. Semua berdiri. Semua kalau misalkan Pak bilang tepuk 2 kali, maka tepuk berapa kali? 2 kali. Kalau Pak bilang 3 kali, maka berapa kali? 3 kali. Ini contoh. Tepuk 2 kali. 2 kali ya. Jadi bunyinya begini. Kalau Pak bilang tepuk 3 kali, maka 3 kali. Oke, mulai. Tepuk 3 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 4 kali. Tepuk 2 kali. Oke, tepuk tangan, silakan duduk. Baik, jadi hari ini kita tentang coding dan kecerdasan artifisial. Materinya yaitu berpikir komputasional. Siapa yang tahu komputasional itu apa? Komputasional itu sama seperti berpikir komputer. Ada di sini yang pernah lihat komputer? Pernah lihat komputer? Pernah gunakan Chromebook? Kalau menggunakan Chromebook itu lebih cepat atau lebih cepat menggunakan penghitungan manual seperti yang anak-anak bikin? Manakah yang paling cepat? Pakai Chromebook. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah sederhana di kehidupan sehari-hari. Di sini pasti anak-anak pernah punya masalah di rumah ataupun di sekolah ataupun di lingkungan di mana pun anak-anak berada. Yang berikut tujuan yang kedua menerapkan tahapan berpikir komputasional, yaitu ada dekomposisi, kemudian pola, abstraksi dan algoritma. Dan nanti sebentar akan kita pelajari apa itu dekomposisi, apa itu pola, apa itu abstraksi dan algoritma. Tujuan yang ketiga yaitu terbiasa bekerja secara sistematis dan kolaboratif. Nah, di sini pakai contoh, ini ada gambar apa? Mie rebus atau mie goreng? Siapa di sini yang di rumah pernah makan mie rebus? Turun tangan. Siapa di sini yang biasa kalau bikin mie rebus di rumah itu dia bikinnya sendiri? Coba satu orang jelaskan bagaimana cara membuat mie instan di rumah sendiri. Rifan saja, Rifan dulu. Cara membuat mie instan yang biasa Rifan bikin di rumah itu seperti apa? Apakah Rifan taruh airnya kemudian Rifan minum air panasnya baru taruh mie di mulut atau bagaimana? Biasa kalau Rifan bikin mie di rumah itu Rifan bikinnya kemana?
bikin ke mana nih Pak? Silakan berdiri nih Pak. Pernah bikin mie sama nih Pak? Pernah? Atau yang lain? Siapa yang pernah bikin mie di rumah? Atri saja. Bikin mie, cara bikin mie di rumah itu ke mana? Silakan Atri. Cara bikin mie instan di rumah itu ke mana? Pertama, masak bikinkan kasih nyalakan Iya, kedua kompor. kasih mendidih air, ketiga air mendidih taruh mie di dalam keempat ketika sampai mendidih, kelima siapkan bumbu, keenam terus kedua, ketujuh diaduk menjadi sajian. Ada yang biasa bikin mie dengan cara yang lain seperti Atri? Atau semua sama? Ya baik, jadi cara bikin mie seperti Atri. Yang pertama apa tadi Atri? Nyalakan kompor. Yang kedua masukkan air panas, kemudian rebus hingga mendidih. Yang ketiga masukkan minyak, kemudian yang keempat siapkan bumbu, dan yang terakhir tuangkan mie yang sudah direbus ke dalam bumbunya. Ya Pak, jadi di sini kita bukan belajar tentang mie instan, tapi di sini kita belajar tentang bagaimana cara berpikir secara sistematis atau cara berpikir dengan tahapan yang sesuai dengan apa yang nanti akan dibuat. Di sini ada contoh membuat mie instan. Yang pertama, siapkan air dan rebus. Yang kedua, buka kemasan mie instan. Yang ketiga, masukkan mie ke dalam air mendidih. Yang keempat, tambahkan bumbu. Yang kelima, aduk dan sajikan. Atau ada juga yang mempunyai versi yang lain, misalkan begini. Siapkan air dan rebus, kemudian mie-nya dimasukkan ke dalam air mendidih dan campur bumbunya di dalam air yang mendidih itu beserta dengan mie-nya. Bisa atau tidak? Bisa. Jadi bagaimanapun langkah-langkahnya tetap inti atau tujuannya yaitu mie-nya itu mendidih dan masak. Itu yang dinamakan dengan berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional yaitu berpikir yang lebih cepat atau berpikir yang sistematis. Bukan contohnya begini, ada yang siapa yang pernah makan mie mantap gitu, yang langsung makan di mulut. Biasa ada yang dia buka kemasan mie-nya, kemudian dia campur bumbunya di dalam mie, lalu dia makan secara kering-kering. Itu cara makan yang benar atau salah? Cara makan yang salah. Kan di belakang kemasannya itu sudah jelas-jelas ditulis di situ cara penyajiannya bagaimana. Itu yang dinamakan dengan berpikir secara komputasional atau sistematis. Kembali ke materi hari ini. Ya, jadi berpikir komputasional di sini itu memberikan manfaat yang luar biasa untuk mengembangkan keterampilan akal otak. Yang pertama itu berpikir kritis. Di sini bisa membantu siswa menganalisis masalah dengan lebih mendalam. Artinya bagaimana? Bagaimana misalkan contoh tadi kita bikin mie rebus itu, kita bisa berpikir bagaimana caranya mie ini supaya masak. Bagaimana caranya agar mie kalau dimakan itu rasanya enak. Bagaimana caranya makan mie ini agar supaya kita makan itu secara bersih, kemudian di kita punya mulut itu terasa enak. Itu yang dinamakan berpikir kritis. Kemudian yang kedua, kreativitas, meningkatkan kemampuan mencari solusi yang inovatif. Contoh lagi ini tadi, kreativitas yaitu ada yang pernah makan mie terus dicampur dengan sayur. Pernah ketemu? Jadi kreativitas di sini yaitu bagaimana caranya kita itu untuk mengolah sesuatu menjadi berbeda tetapi tujuannya tetap sama.
atau dinamakan dengan kreativitas. Yang berikut pengambilan keputusan menggunakan proses evaluasi dan pemilihan solusi, kemudian kerja sistematis, kolaborasi, analisis dan sintesis. Ya, jadi ini adalah manfaat berpikir komputasional untuk mengembangkan suatu keterampilan. Nah, sekarang ini berpikir komputasional adalah cara berpikir sistematis untuk memecahkan berbagai masalah. Apa itu berpikir komputasional? Tadi yang Pak bilang berpikir komputasional adalah berpikir untuk memecahkan suatu masalah. Contoh yang mudah di rumah. Di sini ada yang pernah dia kayak di rumah dia mau merencanakan sesuatu. Atau misalkan begini, pagi-pagi waktu di rumah itu malamnya itu besok ada mau mid semester, maka malam itu apa yang harus dia siapkan? Belajar kemudian apa lagi? Apa-apa yang harus disiapkan selain belajar itu apa? Contoh besoknya itu ulangan matematika, maka yang harus dia siapkan malam-malam itu apa? Buku matematika, apa lagi? Selain buku matematika apa? Pensil, kemudian tas, kemudian pulpen, kemudian yang paling penting adalah belajar. Atau di sini ada yang misalkan besoknya itu ulangan matematika, tapi malam sebelum ulangan dia belajar IPA. Itu sesuatu yang salah. Jadi berpikir komputasional yaitu berpikir memecahkan suatu masalah untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi besok ulangan matematika, maka malamnya dia belajar tentang pelajaran matematika. Yang harus disiapkan apa? Buku, kemudian pensil, atau bisa juga dengan kertas cakar untuk kerjakan mau hitung dan mencatat. Jadi alur berpikir komputasional di sini yang pertama yaitu masalahnya itu apa? Contoh tadi Pak bilang bahwa masalahnya itu besok mau ulangan di semester. Kemudian analisis, solusi dan implementasi. Nah ini berpikir komputasional terdiri dari 4 tahapan penting untuk memecahkan masalah secara sistematis. Yang pertama ada dekomposisi, itu memecahkan masalah besar menjadi bagian yang kecil. Jadi dekomposisi itu yang seperti tadi yang Atri bilang, langkah-langkah untuk memecahkan suatu masalah. Ada yang pernah makan mie instan kemudian di belakang bungkusnya itu ditulis komposisi. Pernah lihat? Nah, itu adalah urutan langkah-langkah, urutan bahan yang dipakai dalam perbuatan kita. Yang berikut pengenalan pola. Cari kesamaan dalam masalah. Contohnya semua masakan itu ada persiapan, kemudian proses dan penyajian. Contoh pembuatan mie rebus dengan mie goreng itu sama atau tidak? Tidak, tapi cara bikinnya sama. Yang berikut abstraksi, fokus pada hal yang penting saja. Contoh, yang penting langkah-langkah, bukan merek mie atau warna panci. Maksudnya bagaimana? Di sini untuk abstraksi fokus pada hal-hal yang paling penting. Misalkan begini, tadi Atri mau bikin mie rebus, maka Atri harus pikir lagi, kira-kira mau pakai panci yang mahal atau pakai panci yang murah, kira-kira mau pakai kompor listrik atau kompor gas, kira-kira mau pakai tungku atau mau pakai kompor gas. Atri kalau bikin mie pernah pikir begitu atau tidak? Pernah pikir begitu. Yang lain pernah berpikir begitu atau tidak? Pernah juga. Jadi begini, abstraksi itu adalah berpikir sesuatu yang penting saja. Jadi
Kalau mau bikin mie itu yang paling penting adalah apa? Langkah-langkahnya itu dulu. Tidak perlu pikir ini panci ini dia warna begini jadi susah pakai. Yang paling penting adalah langkah-langkah dan tujuannya apa? Mie itu masak. Itu yang dinamakan dengan akhlak. Yang berikut algoritma. Susun langkah solusi yang jelas. Contoh rebus air, masukkan mie, tambahkan bumbu aduk, sajikan. Itu yang dinamakan dengan algoritma. Contoh yang tadi saya bilang, kalau misalkan makan mie, buka bungkusnya, kemudian masukkan bumbunya ke dalam bungkus mie itu cara yang benar atau tidak? Itu cara yang benar atau tidak? Tidak, itulah yang dinamakan dengan algoritma. Jadi cara yang benar seperti yang tadi aku dibilang, masukkan air kemudian masukkan mie baru direbus. Kalau yang dilakukan buka. Lanjut yang berikut. Mari menonton video pembelajaran untuk memperdalam pemahaman tentang berpikir komputer. Nanti setelah nonton video baru ada komposisi pengenalan pola abstrak dan algoritma. Contoh dekomposisi membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang kecil. Contoh membagi tugas dalam membersihkan kelas. Jadi ada yang menyapu lantai, ada yang mengepel lantai atau itu namanya dekomposisi. Jadi membagi tugas. Yang berikut pengenalan pola. Mencari persamaan dari bagian-bagian yang sudah dikerja. Contoh menyiapkan buku untuk sekolah mengikuti jadwal pelajaran. Jadi intinya begini, besok ulangan matematika, maka yang harus disiapkan apa? Buku matematika. Itu namanya pengenalan pola. Tidak mungkin kan kalau besok ulangan IPA malamnya siap buku agama. Abstraksi, fokus pada hal yang penting saja. Contoh, ketika kalian menulis tugas, kalian hanya fokus menulis tugas, tidak perlu memikirkan bagaimana caranya membuat isi. Jadi kalau misalkan dikasih tugas, maka fokus saja pada cara bikin tugasnya bagaimana. Fokus cara menyelesaikan tugas, bukan fokus dia bagaimana. Oh ini siapa yang ciptakan ini, bukan siapa yang ciptakan ini, dan lain-lain. Algoritma membuat langkah-langkah penyelesaian masalah. Masukkan mie, kemudian masukkan bumbu. Itu contoh yang pertama membuat mie. Contoh yang kedua lagi memasak nasi goreng. Sama dengan juga. Ini langkah-langkah membuat nasi goreng, kemudian tahapan sesuai dengan pola berpikir komputasional. Ya, jadi bapak itu cukup. Sekarang ya, saatnya mempraktikkan berpikir komputasional dalam kerja kelompok untuk memecahkan masalah. Dan nanti Pak akan bagi tugas dalam bagi kelompok pertama, kedua, ketiga dan keempat.
masing-masing mencari masalahnya sendiri, kemudian mungkin langkah-langkah sesuai dengan cara berpikir komputasional. Contoh yang kelompok ini, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kelompok 1 misalkan mau memecahkan masalah, yaitu membuat telur goreng. Maka apa yang harus disiapkan, kemudian langkah-langkahnya bagaimana. Kelompok yang kedua juga begitu, ketiga dan keempat. Masing-masing berikut ini. Ini kelompok yang pertama. Ini kalau mau bikin akun. Ini kelompok yang kedua. Gabung dulu. Membersihkan kamar dan lain-lain. Ini kalau ini amalnya itu menyiapkan bekal di sekolah. Apa yang harus dia siapkan? Kelompok yang ini juga begitu, misalkan mau bikin mengatur jadwal belajar, maka apa yang harus dilakukan, apa yang harus disiapkan. Begitu dengan kelompok 3 dan kelompok 4. Masing-masing ini mau bikin apa? Bikin kopi. Yang ini bikin apa? Yang ini mau bikin apa? Nasi goreng. Yang kuis sekarang mau bikin apa? Masih ada bikin. Adun bikin apa, Adun? Putra mau bikin apa? Nanti masing-masing kelompok diskusi itu, dan waktunya 20 menit. 20 menit itu. Nanti setelah kerja, masing-masing kelompok presentasikan. Kulit sama kelompoknya datang. Dan nanti setelah kerja, setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja dan melakukan. Ingat waktunya 20 menit. Tulis nama kelompok. Ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kemudian tulis kasusnya di bagian atas.
terserah mau bikin apa. Yang penting adalah hal yang jelas. Dengan dia punya bahan-bahannya apa yang siap. Perhatikan di sini pada poin nomor 3 yaitu abstraksi, fokus pada hal yang penting. Ini dari apa? Bikin. Yang penting di situ siapa yang ciptakan gerak, kemudian siapa yang ciptakan sendok, sendok harganya berapa dan lain-lain. Yang penting hasilnya. Jangan lupa bahan-bahan apa, alat-alat apa yang mau disiapkan, tuliskan di sini. Contoh bahannya apa? Contoh bahannya itu apa? Apalagi sendok, apalagi gula pasir dan yang air. Harus bahan dan alatnya, kemudian apalagi. Jangan tuh sampai harga dispenser juga. Kelompok yang sudah selesai itu bisa presentasi di komposisi itu bahan dan alat. Kalau algoritma itu langsung.
Poin yang keempat. Jadi ketika ada gitu, misalkan ini yang nomor 1 kan dia posisi satu ini, kemudian 2 dua. Nah, ini kenapa? Ini tes, bukan dua ini. Cara membuat tes sama juga dengan cara membuat kopi. Bapak, yang ketiga abstrak. Cara membuat kopi ini hal yang paling penting adalah bagaimana cara itu menjadi es. Kemudian yang keempat baru masuk. Jadi ada 4. Ini kan susah tuh. Ini bagian apa? Net komposisi. Ini bagian nomor 4. Yang pengalaman pola itu artinya apa? Cara membuat teh ini kira-kira sama dengan cara membuat aku dulu. Ini bikin apa? Kumpulan. Yang bagian yang poin 1 itu yang mana? Ini masuk poin 2 atau 1? Ini masuk poin 1, 2, 3 atau 4? 4. Maka 2 dan 3 yang tulis di sini apa? 2. Kemudian yang ketiga, nanti kasih tanda nomor di situ 1. Ini kan ini poin yang berapa? Mana sini? Ini nomor berapa? Ini poin nomor berapa? Ini posisi poin nomor berapa? Poin nomor pola ini poin nomor cari kesamaan dalam masalah. Ini kenapa tadi? Ini nomor sama dengan cara cara membuat kopi ini sama dengan cara membuat teh. Hasilnya untuk
Masih dari poin tiga itu apa? Cara membuat sebuah hal yang paling penting adalah bagaimana kok itu bisa disirum dan rasanya bisa. Hal yang paling penting buat kita apa? Yang paling penting dalam hidup sesuatu. Kita apa? Ya kita harus kaya apa yang begitu. Tidak paling kita. Poin berapa? Abstraksi itu apa? Hal yang paling penting dalam yang paling penting apa? Pencarian apa? Bisa diminum kemudian apa yang paling penting? Kopi kan ada saja kelompok yang sudah silakan ambil pelan-pelan karena kan ini pertama kan sudah ada bahan, kedua kan sudah usaha ya sama dengan itu juga maka sudah ada yang tiga ini yang paling penting adalah kopinya jadi mau langkah-langkahnya sama apa yang penting kopinya ini bukan kopi malah iya bukan lengkap ini cintanya cuma satu nomor kelompok yang sudah selesai presentasi. Tinggal 5 menit. Tinggal 5 menit.
lain dengan dan dengan presentasi dari kelompok 4. Kelompok 4 diketuai oleh ini yang namanya paling cantik. Yang lain dengar dan duduk di depan sini. Kelompok 4 kira-kira apa yang kelompok 4 itu? Maju di depan foto karena kecil lalu itu ada akan dengar. Masih tunggu siapa? Malah. Kelompok yang lain dengarkan di sini. Tadi sudah atur sebelum belajar. Hai teman-teman. Hai. Saya akan mempresentasikan hasil kerjasama. Nama kelompok 1 Jamila, 2 Putra, 3 Pius, 4 Melani, 5 Ada. Kelompok 4 Al-Alamba membuat rumus 1 Al-Tawfur, Biu, Semati, Ser, Bah, Lu, Ai, Tentang kelompok 4. Kelompok 4 jangan duduk berdiri situ. Artis kembali dia kembali. Kelompok yang lain adakah yang mau memberikan pertanyaan atau tanggapan terhadap presentasi kelompok 4? Ada yang ingin menanggapi hasil kerja kelompok 4? Ada atau tidak? Tidak. Nah sekarang apa yang menanggapi? Artius dan teman-teman, di dalam masalah yang Artius dan teman-teman kerjakan, kira-kira yang masuk dalam bagian dekomposisi itu yang mana? Satu orang baca. Yang masuk pada bagian dekomposisi itu yang mana? Artius. Yang masuk bagian dekomposisi yang mana? Silakan baca. Atau Jamira yang baca. Artius silakan. Yang masuk dekomposisi itu yang mana? Kelompok yang lain di sini jangan jauh-jauh. Nomor mana? Baca artinya. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok. Jadi yang masuk dalam bagian dekomposisi itu adalah alat dan bahan atau apa yang harus disiapkan sebelum kelompok 4 kembali dan kelompok yang lain. Kelompok Arifah. Hai teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Nama anggota kelompok: Rafki, Ivan, Eliaser, Adri, Vanessa, Karen. Kami dari kelompok 2. 1. Dekomposisi. Alat: gelas dan sendok. Bahan: teh, garam, gula pasir, dan air panas. 2. Pengenalan pola. Cara membuat teh sama dengan membuat kopi, tapi langkah-langkahnya berbeda. Atraksi. Yang penting tehnya menjadi enak dan bisa disebut. 4. Algoritma. 1. Siapkan gelas. 2. Masukkan gula pasir secukupnya. 3. Masukkan teh ke dalam gula yang sudah ada gula pasir. 4. Lalu masukkan
berpikir bahwa oh dia langkah-langkahnya itu salah, harusnya begini dan begini. Kelompok satu, ada tanggapan dari kelompok satu atau tidak? Kelompok tiga, ada atau tidak? Kelompok empat, ada atau tidak? Alan dan rekan-rekan. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok dua. Kelompok tiga maju. Kelompok tiga. Masih sedikit kalau dia. Tepuk tangan untuk kelompok tiga. Ada yang mau kasih tanggapan untuk kelompok tiga? Ini kelompok tiga, ini kelompok ciwi-ciwi semua. Ramatanya untuk Puja. Kira-kira di dalam tugas pemecahan masalah yang kelompok kita lakukan, bagian algoritma itu yang mana? Manakah yang termasuk dalam algoritma? Di dalam tugas yang kelompok kita katakan. Bagian mana? Bagian langkah-langkah. Benar atau tidak? Tentang untuk kelompok 3. Kelompok yang terakhir, kelompok laki-laki dan perempuan. Kelompok 1. Ketuanya Kesia. Yang lain yang sembunyi di lemari. Tangan untuk kelompok 1. Adakah yang mau tanggapan untuk kelompok 1? Jadi kelompok 1 ini membuat kopi berarti sama dengan kelompok 2. Jadi langkah-langkahnya itu harus bersama bahkan sama, yang berbeda hanya bahannya. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1 dan 2. Kelompok 1 silakan untuk kembali di tempat.
tahapan penting, yaitu yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Yang keempat apa? Algoritma. Jadi, keempat tahapan ini merupakan pilar penting dalam berpikir komputasional. Berpikir secara sistematis mengerjakan suatu masalah. Sekarang Pak Profesor tugas lagi di sini, ini tugas mendidik. Contohnya begini, ini ada seorang anak yang kebingungan mencari rumahnya. Dia tidak tahu harus ikut mana, harus ikut mana, jalan ikut mana. Sekarang tugasnya anak adalah membantu anak ini menemukan jalan untuk sampai ke rumah. Ini ada tugas begitu. Masing-masing kerja sendiri, jangan pakai. Saya juga. Pak. Jangan lupa tulis nama belakang. Ini Alan. Ini belum. Ini lagi. Ini akun ini ada teman. Taruh belakang. Waktunya 5 menit. Terlalu lama cepat disesuaikan. Jangan sampai anak itu nyasar karena dia sedang nyasar. Yang sudah kumpulkan. Yang rapi, jangan maju sama kita. Jangan lupa tulis nama. Kumpul juga dengan tugas kelompok yang tadi dikerjakan. Jangan sampai ada yang nyasar. Jangan ada yang 2-3 kali lagi bersama. Yang sudah duduk di tempat. Yang sudah duduk di tempat. Yang sudah duduk. Yang lain di tempat. Yang lain di tempat. Sudah. Siapa yang belum? Yang lain duduk di tempat. Siapa yang masih belum? Aleta itu kemungkinan dia nyasar kemarin. Bukan Aleta. Ya, baik. Jadi hari ini kita belajar tentang bagaimana cara berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional itu bukan hanya berpikir bagaimana cara membuat mie atau cara membuat kopi, tapi berpikir komputasional itu bagaimana cara kita menemukan solusi untuk memecahkan masalah sehari-hari di rumah atau
sekolah. Atau misalkan anak-anaknya dari Kandara Pedagadi kalau mau pulang ada dua jalan, ada yang itu jalan potong, ada yang itu jalan raya atau jalan yang besar. Itu namanya berpikir komputer. Bagaimana caranya mencapai satu tujuan dengan cara yang tepat dan sistematis. Itu cara berpikir komputer. Ada berapa komponen tadi? Ada 4. Dekomposisi, apalagi algoritma yang apa, pengenalan pola dan abstraksi. Jadi kesimpulan hari ini yaitu berpikir komputasional membantu kita memecahkan masalah dengan cara yang sistematis dan efektif. Kita tidak perlu komputer untuk berpikir komputasional. Ya, jadi pelajaran kita hari ini sampai di sini dan kita akan bertemu lagi di pertemuan yang berikut. Untuk itu satu orang siswa Pak Minta pimpin kita dalam doa. Yang laki-laki, yang tadi kan perempuan, sekarang Rifan pimpin kita dalam doa. Rifan, mari Rifan. Cepat Rifan, karena waktu. Mari Rifan, di depan sini. Silakan Rifan. Ayo Rifan. Rifan di sini. Rifan di sini. Ayo Rifan. Silakan Rifan. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati pelajaran kami dari awal hingga berakhir dengan baik. Iya, amin. Terima kasih. Ya, jadi sampai di sini pertemuan hari ini. Sekarang anak-anak bisa istirahat dan meja buku pensil yang ada di meja dirapikan.